Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dengan segala keterbatasan tentunya, apa boleh buat, terpaksa pembelajaran kita beralih dari yang biasa kepada yang tidak biasa. Dari sebelumnya kita talaki secara jasadiyah dan secara ruhiyah, namun untuk kali ini karena sebab atau ujian yang sedang menimpa kita, maka terpaksa pertemuan yang biasa itu menjadi tidak biasa dalam artian kita lakukan secara online ya, kurang lebih seperti itu. Namun yang ingin saya tekankan kepada kalian semua bahwa bersabarlah terhadap ujian ini, karena dalam setiap ujian itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Untuk kedepannya anak-anakku sekalian, kita akan fokuskan kajian kita kepada ulumul Quran ya. Mengapa? Karena kalau tafsir saya rasa itu tidak terlalu jadi masalah, karena walaupun bacaan yang saya ajarkan itu baru sampai surah Al-Imran ya, kalau saya tidak salah, tapi yang jelasnya kalian belajar sama non guru, dan saya rasa itu sudah jauh sekali ya. Kalau saya tidak salah sudah lewat surah Al-Anfal ya, kalau tidak salah. Jadi untuk pembelajaran tafsir, untuk sementara kita nomor 2 kan saja dulu, kita fokus kepada ulumul Quran, karena ini belum pernah kalian pelajari. Dan dalam edaran PDF pusat juga kalau tidak salah itu tidak ditentukan mana bagian-bagian yang akan diujikan nanti di ujian nasional, mana pembahasan yang akan masuk dalam kisi-kisi. Itu tidak ada untuk sampai saat ini ya, dan saya berharap semoga saja ada kisi-kisinya nanti mendekati ujian nasional yang menyusul, yang menentukan bahwa bagian ini di dalam kitab Al-Itqan yang akan diujikan ya, seperti kakak-kakak kalian sebelumnya seperti itu. Jadi ada bagian-bagian tertentu, pembahasan-pembahasan tertentu di dalam kitab Al-Itqan ini yang masuk dalam ujian nasional. Jadi kita fokus saja kepada ulumul Quran saja dulu pada beberapa pertemuan. Itu pun ulumul Quran yang kita mau bahas hanya pembahasan-pembahasan penting saja, yang penting-pentingnya saja, sementara yang tidak penting nantilah kita baca. Khair, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang mau kita baca sekarang adalah bagian pertama ya, An-Naul Awal. Kalau di kitab saya ini di halaman 19 ya, di halaman 19. Oke ya, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An-Naul Awal ya, bagian yang pertama, fi ma'rifatil makki wal madani, tentang pengetahuan ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ini mendasar sekali di dalam kitab ulumul Quran. Al-Makki, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah itu anak-anakku sekalian, itu ada khilafiyah di kalangan para ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun di Makkah secara mutlak. Kemudian ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan ayat Makki itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan penduduk Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan penduduk Madinah.
Nah, sedangkan jumhur ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Makki itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya. Dan ayat yang Madani adalah ayat yang turun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Mau dia turun di Makkah kah, ataukah mau dia turun di Madinah kah, atau di Makkah bahkan, ataupun di tempat-tempat yang lain, yang jelasnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka dia dikategorikan sebagai ayat-ayat Madani. Itu pendapat jumhur ulama. Khair. Nah, kita sekarang akan membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan Al-Madaniyah. Afradahu bitasnifi jama'atun, menunggalkannya atau mengkhususkannya dalam pengarangan kitab jama'atun, sekelompok para ulama. Jadi para ulama itu ada yang mengarang kitab yang hanya membahas masalah Al-Makki dan Al-Madani saja. Ditunggalkan pembahasan itu, hanya itu saja tanpa ada pembahasan-pembahasan yang lain. Saking luasnya itu yang namanya, saking luasnya ilmu ma'rifatil Makki wal Madani itu. Minhum diantara mereka Makkiyun adalah Al-Imam Al-Makki rahimahullahu ta'ala, wal Izzu Ad-Dairini, dan Imam Izzuddin Ad-Dairini. Ya, dua ulama ini punya andil besar dalam mengarang satu karya yang membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Khair. Wa min fawaidi ma'rifati dzalika, dan termasuk faedah atau manfaat mengetahui yang demikian itu. Kalau ada orang yang bertanya, apa sih faedahnya, apa sih gunanya, manfaatnya kita mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, Imam Suyuti mengatakan ini faedahnya. Apa dia? Al-ilmu bil mutaakhiri, yaitu mengetahui ayat-ayat yang terakhir, ayat-ayat yang terbelakang. Nah, fayakunu nasikhan, maka adalah dia ayat-ayat yang terbelakang itu statusnya nasikh, menasah ayat-ayat yang sebelumnya. Itu gunanya, faedahnya kita mengetahui mana ayat Makkiyah dalam artian yang terdahulu, lebih duluan, dan mana ayat Madaniyah yang artinya terbelakang. Nah, dalam kasus ada ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lain, maka untuk mengetahui mana yang relevan, mana yang harus kita ambil, maka mutlak kita harus mengetahui mana ayat Makkiyah dan mana ayat Madaniyah, agar kita posisikan ayat yang terakhir dalam artian ayat Madaniyah itu sebagai ayat yang harus kita ambil, karena dia yang menasah ayat yang sebelumnya. Oke ya, itu maksud daripada Al-Imam As-Suyuti. Contohnya misalnya ya, dalam masalah khamar. Dalam masalah khamar ini sampai berjenjang itu pengharamannya ya, dari satu ayat ke ayat yang lain. Dan ayat yang lebih dulu dinasah oleh ayat yang seterusnya, yang kedua, kemudian ayat kedua itu dinasah lagi oleh ayat yang ketiga, dan ayat ketiga dinasah lagi oleh ayat yang keempat. Jadi berurutan itu. Nah, ayat yang pertama itu wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ya, termasuk daripada buah anggur dan kurma, buah kurma dan anggur, bisa kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan, bisa juga kalian jadikan sebagai rezeki, sumber penghasilan. Jadi ayat ini lebih dulu turun. Berbicara hukum, anak-anakku sekalian, orang-orang pada saat itu masih mengamalkan praktik minum khamar ini. Kenapa? Karena pada ayat itu tidak ada penegasan yang jelas, pelarangan atau pengharaman akan khamar tersebut ya. Hingga akhirnya turunlah ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya itu mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan begitu juga judi. Katakan kepada mereka bahwa pada keduanya itu ada dosa yang sangat besar dan ada juga manfaatnya kepada orang-orang, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, orang-orang pada saat itu terbagi, ada yang langsung meninggalkan, ada juga yang tidak meninggalkan. Kenapa? Karena memang di ayat tersebut tidak ada pelarangan, tidak ada pengharaman yang sangat jelas. Cuma di ayat itu mengatakan bahwa mudaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya orang yang tidak bisa meninggalkan khamar karena sudah menjadi kebiasaan mereka tetap saja minum khamar.
Hingga suatu ketika ada seorang sahabat yang ketika masuk waktu sholat itu menjadi imam. Nah, pada saat dia sedang membaca surah, nah, kebetulan surah yang dia baca itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ayat itu kemudian karena dia teler, itu terbalik-balik maknanya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa ana 'abidu ma 'abadtum. Nah, dan seterusnya terbalik-balik maknanya karena dia sedang teler pada saat itu. Nah, pada saat itu kemudian turunlah ayat yang selanjutnya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian sedang teler. Nah, jadi oke, di ayat ini memang ada pelarangan tentang khamar itu, tapi terikat dengan masa. Masa diharamkan itu ketika menjelang waktu sholat. Jadi sebagian sahabat itu, orang-orang pada saat itu masih meminum khamar. Nanti mendekati sholat baru mereka tidak minum. Ya, di luar jauh daripada waktu sholat mereka masih mengamalkan praktek minum khamar itu. Nah, hingga suatu ketika ada suatu acara, saya lupa yang mengadakan acara itu setelah sholat isya. Di acara itu dihidangkan khamar. Nah, karena orang pada saat itu sudah teler, kebetulan di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi beliau ini dipukul oleh salah seorang temannya menggunakan salah satu tulang daripada makanan atau onta yang dihidangkan pada saat itu sampai berdarah kepalanya. Akhirnya melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipukul kepalanya karena ada sedikit pertikaian yang berkaitan dengan masalah rasis pada saat itu. Dipukul kepalanya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai berdarah. Melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah kemudian turun ayat yang selanjutnya yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, nyembah berhala, sesajen dan semacamnya itu adalah najis. Rijsum itu adalah kotoran, itu adalah sesuatu yang kotor. Min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan-perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka hindarilah dia. Nah, ini ayat ini tidak ada lagi pengikatan atau pengkaitan kepada masa tertentu. Pokoknya ijtanibuhu, tinggalkan khamar tersebut. Nah, ini teori nasih mansuh yang ada di dalam Al-Qur'an, dan faktanya ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat itu memang berurutan. Nah, ini teori nasih mansuh yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu juga tentang masalah riba, ya. Masalah riba juga seperti itu. Awalnya tidak diharamkan karena itu tradisi, ya, kebiasaan orang-orang Arab. Nah, jadi cara menghentikannya itu harus bitadarruj, secara perlahan. Nah, itu juga hebatnya syariat kita. Jadi tidak langsung pak. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak seperti itu. Tapi dia mempertimbangkan situasi dan kondisi orang-orang pada saat itu. Jadi bitadarruj secara perlahan-perlahan. Dan itu teori dakwah sebenarnya seperti itu. Khair. Riba juga seperti itu. Jadi awalnya itu tidak diharamkan awalnya. Liar buah fi ada ayat yang mengatakan liar buah fi amwalin nas fala yardu indallah. Adapun muamalah yang kalian lakukan, praktek riba yang kalian lakukan agar supaya berkembang harta kalian, melalui hartanya orang-orang, maka di sisi Allah itu tidak akan berkembang. Jadi ini riba. Jadi ayat ini tidak tegas, ya, tidak ada pelarangan yang tegas tentang riba tersebut. Hinggalah ayat yang selanjutnya itu turun, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat-lipat kali ganda. Jadi ini ada pelarangan dari kata jangan, ada pelarangan. Tetapi ini masih terkait dengan kelipatan yang berlipat-lipat, ya. Ad'af, sudahnya ad'af mudha'afah lagi. Terkait dengan jumlah kelipatan yang tinggi sekali. Nah, artinya kalau keuntungannya sedikit saja yang kita ambil dari praktek riba itu tidak jadi masalah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagian masih mengamalkan praktek riba, tetapi itu dalam hal yang sedikit. Karena yang dilarang itu, ya, itu lipat kali gandanya itu. Nah, hingga akhirnya turun ayat yang terakhir tentang masalah riba ini. Ahallallahul bai'ah wa harramar riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak ada lagi kaitan kepada berlipat kali ganda atau tidaknya. Pokoknya wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, ini teori nasih mansuh dalam Al-Qur'an. Jadi ayat yang terakhir turun, ya, ayat yang terakhir turun itu kita bisa jadikan pegangan sebagai ayat yang menasakh hukum-hukum ayat-ayat sebelumnya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui itu? Tentunya kita harus tahu tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Khair. Al-mukhassisan. Nah, salah satu faedahnya juga mengetahui ketika kita tahu ini ayat yang terbelakang, maka mukhassisan dia akan mengkhususkan ayat yang sebelumnya. Ya, ada satu ayat membahas satu masalah. Oke. Tapi pembahasan ayat ini umum. Kemudian ada ayat yang selanjutnya yang mutaakhir membahas masalah itu juga tapi dari satu sisi. Ya. Nah, ayat ini yang membahas masalah itu dari satu sisi mengkhususkan ayat yang ini. Contoh misalnya ya, saya kasih contoh. Misalnya ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Adapun perempuan yang ditalak itu, mereka akan menunggu dengan diri mereka sendiri selama 3 kali masa bersih. Nah, kemudian timbul pertanyaan, al-mutallaqat, apakah semua perempuan-perempuan yang ditalak iddahnya seperti itu? 3 kali masa bersih? Nah, ada ayat yang lain, ya, ada ayat yang lain yang mengatakan summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah. Kemudian kalian talak dia sebelum kalian menyentuhnya, maka tidak ada bagi kalian ke atas mereka iddah. Jadi ayat ini yang terakhir ini, ayat yang terakhir ini mengkhususkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu kan maknanya luas. Siapa saja al-mutallaqatu, pokoknya iddahnya itu 3 kali masa bersih. Datang ayat ini mengkhususkan ayat ini. Apa bentuk pengkhususannya? Bentuk pengkhususannya adalah ayat yang ini adalah ayat yang terkhusus kepada perempuan yang sudah didukhul. Adapun perempuan yang belum didukhul maka tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Jadi ayat ini secara tidak langsung mengkhususkan ayat yang ini. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Fayakunu mukhassisan. Nah, maka adanya itu mengkhususkan ayat sebelumnya. Ayat ini lebih dulu, ayat ini paling terakhir, mutaakhir. Oke. Ala ra'yi man yara ta'khiral mukhassisi, atas dasar pendapat orang yang menganggap diakhirkannya ayat yang mengkhususkan. Oh, berarti ada khilafiyah anak-anakku sekalian. Jadi ini tadi teori tadi atas dasar pendapat para ulama yang mengatakan ayat yang terakhir ini yang menjadi mukhassis. Ya, berarti ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak mesti ayat yang terakhir itu yang menjadi mukhassis. Jelas ya? Oke. Kemudian qala Abul Qasim Al-Hasan ibni Muhammad Al-Habib An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, berkata Abul Qasim Hasan ibnu Muhammad bin Habib An-Naisaburi fi kitab At-Tanbih, di dalam kitab At-Tanbih ala fadli ulumil Quran, kata beliau begini, min asyrafi ulumil Qur'ani ilmu nuzulihi wa jihatihi. Ya. Termasuk yang paling mulianya ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ilmu nuzulihi, yaitu ilmu atau pengetahuan tentang nuzulnya ayat tersebut, nuzulnya Al-Quran tersebut. Situasi apa yang menuntut kemudian ayat itu turun. Nah, itu disebut dengan ilmu nuzul. Wajihatihi, dan sisi-sisinya, arah-arah ayat itu turun, sisi-sisinya. Maksudnya jihad di sini. Ayat itu apakah turunnya di malam hari ataukah di siang hari, berkaitan dengan masa atau berkaitan tempat, apakah ayat itu turunnya di Makkah kah atau turunnya di Madinah kah, turunnya itu pada musim semi kah atau pada musim gugur kah, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan jihad namanya. Nah, ini bagian-bagian ilmu ulumul Quran yang mulia, kata beliau. Apalagi wa tartibi ma nazala bi Makkah wal Madinah, dan urutan apa yang turun di Makkah dan di Madinah. Di Makkah itu ayat-ayat
ayat apa dulu yang turun, 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah Iqra dulu baru ya ayyuhal mudassir kemudian ya ayyuhal muzammil, ataukah Iqra dulu kemudian ya ayyuhal muzammil kemudian ya ayyuhal mudassir, atau bisa saja Iqra dulu kemudian nun kemudian ya ayyuhal muzammil kemudian ya ayyuhal mudassir. Secara tertib itu ada pembahasan-pembahasan tertentu. Ini yang turun di Makkah. Wal Madinah, dan begitu juga yang turun di Madinah. Mana yang lebih dulu, surah Al-Baqarah ataukah surah Ali Imran ataukah surah Wailul lil Mutaffifin kalau lebih dulu, baru surah Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, ilmu-ilmu ini juga termasuk ilmu-ilmu yang mulia yang ada kaitannya dengan ulumul Quran. Khair. Wa ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madaniyun, dan apa yang turun di Makkah tetapi hukumnya madani. Ayat ini turun di Makkah tetapi hukumnya madani, artinya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, atas dasar pendapat. Jadi perkataan ini tentunya atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan madaniyah adalah yang setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi mana nazala bi Makkah wa hukmuhu madaniyun, apa yang turun di Makkah tetapi hukum ayat yang turun di Makkah itu madaniyah, artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah kemudian turun ayat itu di Makkah. Oke, memang tempatnya Makkah tetapi dia masuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Saya rasa jelas ya. Dan itu banyak, itu ada anakku sekalian, di antaranya ya, ayat yang mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang-orang, wahai sekalian orang-orang, sesungguhnya kami menciptakan kalian dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tapi innama akramakum indallahi atqakum, yang paling mulianya kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling takwanya kalian. Ayat ini turun pada saat Fathu Makkah, dan kita tahu bahwa Fathu Makkah terjadi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya. Banyak yang ayat yang turun pada saat Fathu Makkah, di antaranya juga ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, itu juga berkenaan dengan kunci Ka'bah itu. Begitu juga ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini masyhur turun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah pada saat itu, di atas tunggangan ontanya, yang membuat kemudian ontanya itu bersimpuh ketika ayat ini turun. Dan peristiwa wukuf Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah itu terjadi pada Hajjatul Wada. Nah, Hajjatul Wada yaitu di tahun-tahun terakhir periode Madaniyah, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan seterusnya. Wa ma nazala bil Madinati wa hukmuhu makkiyun, dan apa yang turun di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Nah, ini para ulama rata-rata mencontohkan ma nazala bil Madinati wa hukmuhu makkiyun ini terkait dengan surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai mitra yang kalian bergaul dengan mereka, berhubungan dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan penuh mawaddah, kasih sayang. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan kisahnya Hatib ibni Abi Balta'ah. Ini kisah masyhur. Hatib ibni Abi Balta'ah ini, anak-anakku sekalian, dicurigai oleh para sahabat sebagai pengkhianat, kurang lebih seperti itu. Mengapa? Karena malaikat Jibril itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa ada seorang perempuan yang keluar dari Madinah sedang membawa surat dari Hatib ibni Abi Balta'ah untuk para pembesar-pembesar Quraisy yang ada di Makkah. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menyuruh 3 orang, Baginda Ali karramallahu wajhah, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhum. Ketiga orang ini disuruh pergi cari tahu, tangkap perempuan tersebut. Akhirnya ketiganya berangkat, dan betul perempuan itu ada di perjalanan sedang menuju ke Makkah. Awalnya perempuan itu tidak mau,
menyerahkan apa yang ada pada dia. Tapi karena dipaksa oleh Baginda Ali, akhirnya diserahkanlah surat tersebut, dan betul isinya dari Hatib ibni Abi Balta'ah kepada penghuni atau para pembesar orang-orang musyrik yang ada di Makkah. Nah, pada saat itulah kemudian para sahabat ini merasa tidak nyaman, ya, menganggap bahwa Hatib ibni Balta'ah ini adalah pengkhianat. Tetapi sebenarnya anak-anakku sekalian, ini perlu juga diluruskan, karena ini riwayat ini diperselisihkan oleh orang-orang, termasuk orang-orang orientalis, ya, yang mengatakan betul bahwa Hatib ibn Abi Balta'ah ini adalah pengkhianat. Tetapi versi kita tidak seperti itu, anak-anakku sekalian. Hatib ibni Abi Balta'ah sebenarnya memang dia tulis surat seperti itu kepada pembesar orang-orang musyrik, tetapi pesan atau tujuan daripada penulisannya seperti itu, kan dalam suratnya itu diceritakan tentang persiapan pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kurang lebih seperti itu. Saya lupa kandungannya. Tapi yang jelasnya pesan atau tujuan daripada Hatib ibni Abi Balta'ah mengirim surat kepada pembesar orang-orang musyrik yang ada di Makkah itu tujuannya agar supaya pembesar-pembesar di sana, orang-orang musyrik itu tidak menganiaya, tidak mengganggu, tidak mengapa-apakan anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya, dan hartanya. Karena hartanya banyak di sana di Makkah. Orang-orang musyrik yang ada pada saat itu kemudian beranggapan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini masih anggotanya, kurang lebih lah seperti itu. Karena ada surat bocorannya. Jadi berarti Hatib bin Abi Balta'ah masih anggota mereka. Dia bukan orang yang beriman. Ya. Akhirnya kemudian itu yang membuat mereka tidak mau mengganggu keluarganya, tidak mau mengganggu anak-anaknya. Jadi itu saja sebenarnya keinginan daripada atau tujuan daripada Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat tersebut. Bukan karena dia mata-mata, bukan karena dia kafir, bukan karena dia ingkar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini para ulama memasukkannya dalam kategori manazala bil Madinati, yang turun di Madinah, wa hukmuhu makkiyun, tetapi hukumnya adalah Makkiyah karena berkenaan dengan orang-orang musyrik yang ada di Makkah. Khair. Wa ma nazala bi Makkah, dan apa yang turun di Makkah bi ahlil Madinati, tetapi pada berkenaan dengan penduduk Madinah, ya. Di antaranya ini surah Al-Ikhlas, ya, dalam satu riwayat, ya, karena surah Al-Ikhlas ini ada dua riwayat asbabun nuzulnya. Surah Al-Ikhlas itu berkenaan dengan pernyataan atau perkataan orang-orang Bani Najran yang mengatakan atau yang mengutus delegasi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Makkah. Kata mereka, sib lana rabbak, gambarkan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa. Akhirnya turunlah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat ini surah Al-Ikhlas turunnya di Makkah, tapi berkaitan dengan penduduk Madinah yang mempermasalahkan tentang ketuhanan, kurang lebih seperti itu. Wa ma nazala bil Madinati wa ma nazala bil Madinati, dan apa yang turun di Madinah fi ahli Makkah, tapi terkait dengan penduduk Makkah, ya. Ada juga ayat yang turun di Madinah tapi terkait dengan penduduk Makkah. Di antaranya itu adalah ayat yang berbunyi walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah. Adapun orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dizalimi, maka kami akan tempatkan mereka pada tempat yang baik di dunia. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan pandangan sinis orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah terkait dengan orang-orang yang beriman yang ada di Makkah yang belum hijrah, tidak ikut hijrah lah, kurang lebih seperti itu. Di antaranya Bilal bin Abi Rabah. Jadi kata mereka, kenapa mereka tidak mau hijrah ini bersama kita? Jangan-jangan mereka pengkhianat. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya turunlah ayat ini memberikan pembelaan kepada mereka orang-orang yang beriman yang ada di Makkah yang tidak ikut hijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dikenal sebagai orang-orang al-mustad'afin, orang-orang yang lemah, rata-rata budak.
tapi ujung-ujungnya mereka menyusul ya. Oke. Makanya disebutkan alladzina hajaru, tapi kemudian mereka menyusul, ikut menyusul. Itulah yang dimaksud alladzina hajaru min ba'di ma zulimu. Oke. Kemudian wa ma yushbihu nuzulal makki bil madani, dan apa yang serupa turunnya ayat makkiyah pada ayat-ayat madaniyah. Nah, maksudnya ayat ini turun di Madinah, tetapi cirinya sama dengan ciri ayat-ayat makkiyah. Nah, ini perlu juga saya sampaikan anak-anakku sekalian bahwa ayat-ayat makkiyah itu ada ciri khasnya ya, kurang lebih seperti itu. Dia mempunyai ciri khas. Di antara ciri khas ayat makkiyah itu disimpulkan oleh para ulama secara garis besar kepada dua. Ada yang berkaitan dengan masalah muatan ayat itu, ya konten ayat tersebut. Ada yang berkaitan dengan letter leg-nya, berkaitan dengan teksnya ayat tersebut. Jadi ciri khas ayat makkiyah dari sisi muatan, dari sisi makna, dari sisi kontennya ini, satu adalah ayat-ayatnya itu membahas masalah akidah. Ini ciri khas ayat makkiyah. Kemudian membahas tentang surga dan neraka. Kedua. Kemudian ketiga, membahas tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian membahas tentang orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Yang selanjutnya adalah yang membahas tentang kisahnya Nabiullah Adam dan Iblis, kecuali ada pengecualian para ulama yang ada dalam surah Al-Baqarah. Kalau itu dia Madaniyah. Nah, ini ciri khas daripada ayat-ayat makkiyah secara muatannya. Nah, kalau secara teks, ciri-ciri ayat makkiyah itu, satu, ayat yang didahului dengan huruf tahajji atau huruf muqatta'ah, huruful muqatta'ah istilahnya, seperti Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Ra, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Nun, dan seterusnya. Itu disebut dengan huruful muqatta'ah. Nah, setiap ayat yang didahului yang ada huruf tahajji ini, itu menjadi ciri khas ayat-ayat makkiyah, kecuali, nah, ada pengecualian, kecuali pada dua surah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sebagian ulama menambahkan kecuali juga surah Ar-Ra'd. Ya, kalau surah Al-Baqarah, Al-Imran dan Ar-Ra'd itu, nah huruful muqatta'ahnya itu walaupun ada di sana, tapi itu dikecualikan, dalam artian ketiga surah ini adalah surah Madaniyah. Khair. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat-ayat makkiyah itu yang ada kata kalla. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla balarana ala qulubihim. Kalla sawfa ta'lamun, dan yang ada kata kalla. Kemudian yang selanjutnya ayat makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, ya, tidak panjang. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah ciri khasnya ayat makkiyah. Nah, kita kembali kepada permasalahan di sini. Jadi ada ayat-ayat madaniyah, artinya diturunkan, ayat itu diturunkan di Madinah, tetapi karakteristiknya sama dengan ciri khas ayat-ayat makkiyah. Nah, itu biasanya dicontohkan oleh para ulama terkait dengan ayat idh qalullahumma in kana hadha huwal haqq fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ketika mereka berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, jika benar ini adalah kebenaran, dalam artian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka turunkanlah bencana dari langit, turunkanlah musibah dari langit. Nah, ternyata dalam sejarah isti'jalul azab, ya, permintaan azab agar supaya turun kepada mereka itu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang ada di Makkah pada saat itu. Nah, lebih spesifiknya ayat ini berkenaan dengan Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris tinggalnya di Makkah. Nah, ini dia, ayat ini diturunkan di Madinah, tetapi muatannya, ya, ciri khasnya tadi sama dengan ciri khasnya ayat makkiyah, dalam artiannya yang menyinggung tentang orang-orang musyrik. Jelas ya? Oke.
Wa ma yushbihu nuzulal madani fil makki, dan apa yang serupa dengan turunan ayat-ayat madani fil makki, pada ayat-ayat makki, artinya ayatnya itu turunnya di Makkah, kebalikannya tadi, tetapi cirinya hampir sama dengan ciri ayat-ayat madani. Nah, ini juga ayat-ayat madani juga para ulama membagi kepada dua juga cirinya. Pertama dari sisi muatan, kedua dari sisi teksnya. Muatannya ayat-ayat madaniyah itu adalah berkenaan dengan faraid, masalah kewajiban-kewajiban. Kemudian masalah hudud, masalah hukum-hukum pidana, perdata dan semacamnya. Kemudian yang ketiga membahas tentang orang-orang munafik. Kemudian yang keempat adalah membahas tentang orang-orang ahlul kitab. Itu muatannya. Kemudian dari sisi teksnya, ayatnya itu biasanya didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayatnya itu panjang-panjang, ya, kebalikan daripada ayat-ayat makkiyah. Nah, ini ciri khas atau karakteristik ayat-ayat madaniyah. Nah, di sini ayat itu turunnya di Makkah, tetapi cirinya sama dengan ciri ayat-ayat madaniyah. Nah, biasanya itu para ulama mencontohkan seperti misalnya ayat yang berbunyi alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Mereka yang meninggalkan dosa yang sangat besar, artinya syirik, wal fawahish, dan dosa besar yang selain daripada syirik, zina, membunuh dan lain sebagainya, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, al-lamam itu. Nah, ayat ini berkenaan dengan hukum hudud, ya, berkenaan dengan masalah hukum hudud. Dan kita tahu bahwa permasalahan hudud, permasalahan hukum-hukum pidana dan hukum-hukum had itu di Madinah saja. Nah, itu salah satunya. Sama juga dengan ayat wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ini berkaitan dengan salah seorang sahabat, saya lupa namanya, di Makkah. Dia berpapasan dengan seorang perempuan, kemudian karena mungkin tertarik dengan wanita tersebut, jadi dia melakukan tindakan pelecehan, kurang lebih seperti itu. Akhirnya menyesal, melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak ada jawaban daripada beliau. Satu riwayat mengatakan para sahabat itu disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar mentahzir orang tersebut, menghukum orang tersebut dengan cara apa? Di antara kami, kata para sahabat, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan syalnya, ada yang memukul dengan kainnya. Jadi ditahzir karena dia melakukan pelecehan, kurang lebih seperti itu. Ya, itu satu riwayat, ya. Nah, di sini turun ayat ini. Ayat ini mengatakan dirikanlah sholat pada dua ujung siang, ya, ujung siang, ya, pagi dan petang, ya, sholat subuh dengan sholat maghrib, wa zulafan minal lail, dan satu sholat di tengah malam lah, kurang lebih seperti itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Oke. Nah, jadi solusinya menurut ayat ini, ya, solusinya menurut ayat ini adalah tak perlulah menyesal. Kalau mau terlepas daripada dosa yang kamu lakukan, pelecehan yang kamu lakukan, cukup sholat di 3 waktu ini saja. Tapi kalian jangan ambil begitu, ya. Jangan ambil begitu. Gampang saja kalau, jangan diambil. Ini kita berbicara fokus ke sini saja. Oke. Mana tadi ini? Wa ma nazala bil Juhfati, dan apa yang turun di Juhfah, ya. Satu lokasi, ya, yang ada antara Makkah dengan Madinah, lebih dekatnya ke Makkah. Wa ma nazala bil Juhfah, dan apa yang turun di Juhfah. Ayat yang turun di Juhfah itu ayat yang berbunyi innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu, yang menentukan kepadamu Al-Qur'an, dia niscaya akan mengembalikan kamu ke tempat asalmu. Ayat ini turun di Juhfah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, pada saat itu di Juhfah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit-sedikit menoleh ke belakang dengan perasaan murung, sedikit-sedikit jalan-jalan menoleh lagi ke belakang. Oh, ternyata dia berat hati untuk meninggalkan
kota kelahirannya yaitu Makkah. Tapi apa boleh buat, karena di sana beliau ditindas dengan sahabat-sahabat yang lain, terpaksa beliau harus hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya kampung halaman ya pasti akan selalu dirindukan, kurang lebih seperti itu. Dia menoleh pada saya. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang saja, Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengembalikan kamu ke kota asalmu, dan itu terbukti pada penaklukan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Khair. Itu ayat yang turun di Juhfah. Wa ma nazala bi Baitil Maqdis, dan apa yang turun di Baitil Maqdis. Ayat-ayat yang turun di Baitil Maqdis ini, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Ya. Tanyakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kami utus sebelum engkau, apakah kami menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Tuhan untuk disembah. Nah, ayat ini turun di mana? Di Baitul Maqdis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra. Pada saat itu bertemu dalam riwayat yang masyhur ya, bertemu kemudian dengan semua para nabi melakukan salat dan imamnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasa kasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengklarifikasi tentang risalah Allah Subhanahu wa taala kepada pendahulu-pendahulu beliau, nabi-nabi terdahulu, karena kebetulan semuanya berkumpul pada saat. Tanya mi, kurang lebih seperti, silahkan tanya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu turunnya di Baitul Maqdis. Oke. Selanjutnya, wa ma nazala bit Taib, dan apa yang turun di Taib. Ya, yang turun di Taib. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di satu pohonnya yang di Taib. Di Taib dia singgah, ada satu pohon kecil. Dia bernaung di situ di tengah panas matahari. Dia bernaung di bawah pohon tersebut. Cuma pohon itu hanya muat beberapa orang saja naungannya, bayangannya. Ini panas ini. Nah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabatnya banyak. Jadi sahabatnya itu berzihamah, berzihamah, bergerombol. Sama-sama ingin berteduh di bawah naungan pohon tersebut. Tapi masalahnya hanya dimuat oleh beberapa orang. Nah, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan, bahasanya membentangkan bayangan pohon tersebut sehingga meliputi semuanya, cakup semuanya. Ayat itu mengatakan, alam tara ila rabbika kaifa maddazillah. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada Tuhanmu bagaimana dia membentangkan bayangan itu? Nah, itu salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu turunnya di mana? Di Taib. Ya. Selanjutnya wa ma nazala bil Hudaybiyah, dan apa yang turun di Hudaybiyah, satu lokasi. Yang turun di Hudaybiyah itu berkenaan dengan Sulhul Hudaybiyah. Salah satu peristiwa bersejarah di dalam Islam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu ketika ingin memasuki kota Makkah, tetapi dicegah oleh orang-orang musyrik di perjalanan, di jalannya. Tepatnya pada Hudaybiyah, di Hudaybiyah dicegah di situ. Dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Makkah. Boleh, tapi tahun depan. Akhirnya dibuatlah kesepakatan. Nah, kesepakatan yang dibuat itu yang menulisnya adalah Baginda Ali. Jadi, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Baginda Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 seterusnya. Tapi begitu Baginda Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang musyrik itu mengatakan, inna la na'rifur rahman ar-rahim. Kami tidak tahu si ar-rahman ar-rahim itu, kami tidak tahu. Yang kami tahunya hanya Bismillah. Akhirnya turunlah ayat mengatakan, wahum yakfuruna birrahman kul huwallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Katakanlah bahwa dia adalah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali dia, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bersandar. Kurang lebih seperti itu turunnya pada Sulhul Hudaybiyah atau pada tempat yang namanya Hudaybiyah. Khair. Selanjutnya, wa ma nazala lailan, dan apa yang turun di malam hari.
wa ma nazala naharon, dan apa yang turun di siang hari. Rata-rata ayat Al-Qur'an itu turun di siang hari. Ayat-ayat yang turun di malam hari itu diantaranya adalah ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un azim. Ya, wahai inna zalzalata sa'ah syai'un azim. Ini ayat turun pada malam peperangan Bani Mustalik, Ghazwatu Banil Mustalik. Di malamnya itu turun ayat ini. Wahai sekalian orang-orang, takutlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah perkara yang sangat dahsyat. Kurang lebih seperti itu. Di antaranya juga adalah ayat yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Ini saya lupa anak-anakku sekalian, jelasnya pada suatu peperangan itu malam harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga-jaga pada saat itu. Sahabat melihat sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berjaga, mereka iba akhirnya menawarkan diri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kami yang berjaga wahai Rasulullah, Rasul istirahat saja. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke dalam kemahnya. Nah, ternyata di tengah malam turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu dari orang-orang. Pada saat itulah kemudian dia keluarkan kepalanya dari balik kemah itu, kemudian dia berkata, ya ayuhan nas insarafu faqad asmani Allah. Wahai orang-orang, istirahatlah, pergilah, aku telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khair, itu malam hari turunnya. Selanjutnya wa ma nazala musyai'an, dan apa yang turun secara musyai', secara banyak, secara bergerombol ya. Musyai'. Artinya ayat itu turun dibawa oleh banyak sekali malaikat. Dan ini paling masyhur berkenaan dengan surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibawa oleh 70.000 malaikat yang bertasbih pada saat itu. Bahkan riwayat lain mengatakan jumlah atau banyaknya malaikat yang turun membawa surah Al-An'am itu masaddal ufuk, apa yang menutupi segala penjuru, tidak kelihatan itu penjuru, saking banyaknya malaikat yang membawa surah Al-An'am. Itu disebut dengan musyai'. Apalagi wa ma nazala mufradan, dan apa yang turun secara mufradan, secara satu, artinya yang membawanya itu hanya satu malaikat saja, yaitu malaikat Jibril. Di antara surah Al-Khas itu banyak yang begitu-begitu. Khair. Apalagi wal ayatul madaniyatu fi suwaril makkiyah, dan ayat-ayat madaniyah yang ada di dalam surah makkiyah. Jadi surahnya makkiyah tetapi ada ayat di dalamnya yang mana ayat itu adalah ayat madaniyah. Salah satunya adalah surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj itu makkiyah ya. Surah Al-Hajj itu makkiyah. Namun di dalamnya ada ayat madaniyah. Ayat itu mengatakan hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini dua kelompok ini mereka bertikai membela Tuhan mereka. Dua kelompok itu yang dimaksud adalah kelompoknya orang yang beriman dan kelompoknya orang-orang yang musyrik ketika terjadi pertempuran Badar. Dan pertempuran Badar itu terjadinya di Madinah. Jadi ayat-ayat madaniyah tetapi berada pada surah Al-Makkiyah dalam artian surah Al-Hajj. Khair. Begitu juga kalau saya tidak salah dalam surah Al-Kahfi Makkiyah ya, Al-Kahfi Makkiyah, tetapi ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, itu justru turunnya di Madinah. Jadi ayat itu ayat madaniyah tetapi berada pada surah makkiyah. Dalam hal ini adalah surah Al-Kahfi. Khair. Wal ayatul makkiyatu fi suwaril madaniyah, dan ayat-ayat makkiyah yang berada pada surah-surah Madaniyah. Nah, ayat-ayat makkiyah yang ada pada surah Madaniyah diantaranya dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal Madaniyah, tetapi ayat yang mengatakan maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu masih berada di tengah-tengah mereka. Ini ayat ini turunnya di Makkah. Ayat ini turunnya di Makkah, tetapi dia berada pada surah Al-Anfal, yang mana Al-Anfal itu adalah
Madaniyah. Ya. Begitu juga surah At-Taubah. At-Taubah Madaniyah, tetapi ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini turunnya di Makkah. Khair. Nah, ya. Apa? Mana ini? Selanjutnya wa ma humila min Makkah ilal Madinati, dan apa yang dibawa dari Makkah ke Madinah, seperti surah Yusuf misalnya. Surah Yusuf itu diantaranya ya. Yang membawa surah Yusuf dari Makkah ke Madinah adalah Auf bin Afra, Begitu juga sebenarnya surah Al-Ikhlas itu. Surah Al-Ikhlas juga diantara yang dibawa dari Makkah ke Madinah atas dasar pendapat atau riwayat pertanyaan orang-orang Najran tentang tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah surah Al-Ikhlas, kemudian dibawa disampaikan kepada orang-orang Bani Najran. Itu juga mahumila min Makkah ilal Madinati. Nah, begitu juga surah Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu yang membawanya adalah Mus'ab bin Umair. Beliau lebih dulu datang. Dia Mus'ab bin Umair yang membawanya ke Madinah. Kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya, Ibnu Mas'ud dan Baginda Umar. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan bahwa penduduk Madinah tidak pernah gembira segembira mereka disampaikan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian setelahnya datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khair. Wa ma humila minal Madinati ilamat kata, dan kebalikan tadi, apa yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Apa nak? Ya. Kemudian wa ma humila minal Madinati ila ardil Habasyah, dan apa yang dibawa dari Madinah kepada negeri Habasyah, Ethiopia, yaitu ayat yang mengatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai orang-orang ahli kitab, mari ayo ta'alau ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, komitmen yang sama. Apa dia? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ini ayat dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib dari Madinah ke negeri Habasyah, kemudian disampaikan kepada Raja Najasyi. Khair. Wa ma nazala mujmalan, dan apa yang turun secara mujmal ya, secara global, secara tidak jelas. Jadi ada ayat di dalam Al-Qur'an itu, dalam istilah usul ada yang disebut dengan ayat ijmal, mujmal, ada ayat mubayyan, kurang lebih seperti, atau mufassar kurang lebih. Jadi ayat mujmal itu adalah ayat yang multitafsir, yang artinya tidak jelas. Salah satunya adalah ayat yang saya bacakan tadi di awal-awal, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru ya. Salasata quru ini itu bisa zamanul tuhri, bisa juga zamanul haid, anak-anakku sekalian. Bisa. Nah, jadi ini yang disebut ayat mujmal namanya. Jelas ya? Ya, begitu juga sebenarnya begitu juga ayat yang mengatakan au ya'fu walladzi biyadihi uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang ada pada tangannya itu ikatan pernikahan. Nah, biyadihi uqdatun nikah ini bisa saja suami, bisa saja wali. Nah, kalau saya tidak salah ayat ini bercerita tentang orang yang menceraikan istrinya setelah dia tentukan mahar, dia kawin, kemudian dia ceraikan istrinya sebelum dia dukhul, sebelum dia jima. Maka panisfu ma faradtum, ya, berbicara hukum ya, maka mahar itu setengahnya kembali bisa. Nah, taruhlah misalnya maharnya 1 M, kemudian dia talak istrinya sebelum dia dukhul, maka boleh dia ambil setengahnya si laki-laki itu, setengahnya untuk perempuan itu, kecuali, nah ini dia, kecuali
kalau perempuan itu ya'afuna illa ayya'afuna, kecuali dia maafkan, perempuan itu rela, okeylah, tidak apa-apa, ambil sajalah semuanya, toh juga saya belum didukul, misalnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, diambil semua, satu, diambil semua oleh laki-laki itu. Atau, nah ini dia, ini yang saya maksud tadi, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh, nah ini ada dua maknanya. Biyadilladhi uqdatun nikah itu bisa saja suami, artinya kalau diartikan suami berarti bisa saja uang yang 1 M itu diambil sama istrinya semua. Di suaminya mengatakan, okelah saya rela, ambil saja semuanya. Nah, kalau begitu maknanya. Kalau begitu penafsirannya ya, atau maknanya. Bisa juga maknanya uqdatun nikah itu adalah walinya si perempuan tersebut. Jadi nanti dia yang mengatakan, anda apalah, ambillah sama kamu semuanya. Nah, dia yang merelakan, bukan perempuannya, tapi dia yang merelakan, baru bisa dia ambil semuanya. Nah, itu yang dimaksud. Ini disebut semua dengan ayat-ayat mujmal istilahnya dalam ilmu usul Quran, ya, usul tafsir. Oke. Kemudian wa ma nazala mufassaran. Nah, dan apa yang turun secara mufassar atau mubayyan, ini yang saya maksud tadi, ayat-ayat mubayyan atau ayat-ayat mufassar ya. Ya, salah satunya ya banyak ya. Di antaranya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, penguasa hari agama, yang menguasai hari agama kalau kita mau artikan secara harfiah. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu apa sih, Yaumiddin? Nah, itu mujmal. Yaumiddin tidak jelas. Nah, ditafsirkan atau ditabingkan oleh ayat yang mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah itu adalah gambaran hari kiamat. Jadi secara tidak langsung ayat ini disebut dengan ayat mubayyin, yang menjelaskan ayat yang mengatakan Maliki Yaumiddin, hari agama, maksudnya itu adalah hari kiamat. Nah, begitu juga ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa sih yang diberikan nikmat kepada mereka? Ini tidak jelas ini di ayat ini, surah Al-Fatihah. Tidak jelas ini ayat ini. Nah, ditabingkan oleh ayat yang mengatakan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah yang diberi nikmat kepada mereka dari para nabi. Artinya siratal ladzina an'amta alaihim itu artinya jalan para nabi. Kurang lebih seperti itu. Khair. Mana tadi ini? Wa makhtalafu fihi, dan apa yang para ulama perselisihkan fihi padanya. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan madaniyun, ini ayat madaniyah, wa ba'duhum makki, dan sebagian mengatakan ini adalah ayat-ayat makki. Jadi ini semua adalah fan atau bagian-bagian pembahasan ulumul Quran yang sangat mulia. Yang paling terakhir di sini dikatakan adalah pembahasan tentang perbedaan pendapat antara sebagian ulama dengan ulama yang lain terkait mana ayat makkiyah, mana ayat madaniyah. Khair. Fahadhi 25 wajhan. Ini adalah 25 bentuk. Jadi semua yang saya bahas, yang kita bahas tadi ini anak-anakku sekalian, ada 25 wajah, ada 25 bentuk ya. Mulai dari pertama tadi nuzulihi wa jihatihi, kemudian wa tartibi mana zala bi Makkah wal Madinah, kemudian wa mana zala bi Makkah wa hukmuhu madaniyun, terus ke bawah itu jumlah kesemuanya adalah 25. Malam ya'rifha wa yumayyiz bainaha, siapa yang tidak mengetahuinya, wa yumayyiz bainaha, dan tidak dapat membedakannya, lam yahilla lahu ayyatakallama fi kitabillahi ta'ala, maka tidak halal bagi dia untuk berkata-kata tentang kitab Allah, untuk berkuar-kuar tentang kitab Allah, untuk menafsirkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Al-Habib An-Naisaburi, luar biasa sekali. Nah, siapa yang tahu seperti ini dan siapa yang bisa seperti ini? Yaitu para ulama, ya. Para ulama lah yang tahu. Kita, pengetahuan kita tentang ini apalah daya, sampai di mana. Satu saja pembahasan, taruhlah misalnya pembahasan tentang tertib mana zala bi Makkah wal Madinah.
urutan ayat secara urutan ayat yang turun di Makkah, begitu juga urutan ayat yang turun di Madinah. Bidang ini saja itu habis usia kita untuk mempelajarinya. Siapa yang menguasainya ini? Kalau bukan para ulama. Nah, di sini bukan 1, 25 pembahasan itu, 25 bagian yang harus dikuasai. Ketika kita tidak mampu menguasainya, maka jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Itulah yang dimaksud oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mampassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa makanahu minan nar." Nah, ini baru 4 tahun baru 4 tahun di Timur Tengah, dapat gelar ini, dapat gelar itu, pulang ke kampungnya, kemudian memunculkan propaganda kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak perlu ikut ulama ini. Tak perlu ikut ulama ini. Kita langsung saja kepada Al-Quran dan Hadis. 25 bentuk ini. Satu bentuk saja, satu fun saja dalam di antara 25 itu kajiannya jauh sekali. Kajiannya itu luar biasa sekali banyaknya. Khair. Jadi yang saya mau tekankan, sepintar-pintar apapun kalian, sehebat-hebat apapun kalian, anak-anakku sekalian, tolong jangan pernah mengabaikan para ulama. Ulama inilah yang tahu tentang Al-Quran dan hadis. Khair. Hadza wabillahi taufik. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.